Yamaha Indonesia secara resmi menggebrak pasar motor Indonesia dengan meluncurkan motor terbarunya yang merupakan upgrade atau facelift dari Yamaha Gear 125 yang sekarang menggunakan label Ultima Hybrid. Tak hanya sekedar perubahan desain, tapi upgrade pada fiturnya juga sekarang semakin bertambah. Seperti apa detail dan fitur yang ditawarkan motor ini? Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman kalian yang suka konten otomotif ya. Kalau sudah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yamaha Gear Ultima Hybrid resmi diluncurkan pada Jumat 7 Maret 2025 di Summarecon Mall, Bandung. Sebagai motor entry level yang menjadi rivalnya Honda Beat dan Genio ini, cukup banyak upgrade yang dilakukan Yamaha pada Gear Ultima ini. Mulai dari desain yang semakin agresif, fitur yang canggih dan semakin mendukung mobilitas penggunanya. Gear Ultima 125 ini pada dasarnya mengadopsi banyak part dari Yamaha Fazio, mulai dari rangka, terutama mesinnya ya, dan kaki-kaki beserta rodanya juga. Semuanya itu sama dengan Yamaha Fazio 125. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita bahas variasi warna dan tipe yang ditawarkan. Gear Ultima ditawarkan dalam dua tipe Hybrid dan tipe Hybrid S. Pada tipe hybrid, varian warna yang disediakan ada 4 warna, yaitu merah, hitam, warna sand, dan dual blue. Dan ditawarkan dengan harga Rp19.990.000 OTR Jakarta. Sedangkan untuk tipe di atasnya yaitu tipe Hybrid S, variannya ada 2 warna, yaitu silver dan dark gray, yang ditawarkan dengan harga Rp21.500.000 OTR Jakarta. Selain variasi warna dan juga harga, perbedaan dari kedua tipe ini terletak pada pewarnaan serta fitur yang dimiliki. Misal pada tipe Hybrid S, warna joknya coklat dibanding tipe Hybrid yang berwarna hitam. Tulisan gear pada bodinya juga menggunakan emblem silver pada tipe Hybrid S, sedangkan di tipe Hybrid biasa hanya menggunakan striping stiker saja. Fitur yang hanya dimiliki oleh tipe Hybrid S diantaranya Start and Stop System, lampu hazard, answer back system, serta panel speedometer yang kini sudah digital, yang tidak dimiliki oleh tipe di bawahnya. Tak hanya itu, tipe Hybrid S juga sudah disematkan Y-Connect yang bisa menghubungkan smartphone kita pada motor ini. Sekarang kita bahas desain dan visual dari Yamaha Gear Ultima ini. Secara keseluruhan desainnya cukup berubah signifikan ya. Yang sekarang menjadi lebih garang, lebih sporty, namun tetap mempertahankan ciri khas dan garis desain yang dimiliki Gear versi sebelumnya. Misal pada headlampnya, secara bentuk masih mempertahankan bentuk generasi sebelumnya, namun sekarang lebih besar dan lebih mewah, dilengkapi dengan lampu LED. Sama halnya dengan lampu sein depan masih pada posisi yang sama, namun sekarang agak lebih besar. Cover stangnya pun sekarang tidak terlalu polos, lebih sporty dan banyak tarikan desain yang lebih agresif, dilengkapi dengan spion yang desainnya sama seperti generasi sebelumnya. Desain grip dan tuas remnya juga dia menggunakan desainnya Fazio. Pada bagian sayap depan, kanan, dan kirinya juga diperhatikan. Ditambahkan beberapa detail seperti ini, dan ini sangat keren, cukup compact dan juga sporty. Spakbor depannya memiliki ukuran yang cukup besar dan tinggi. Untuk ukuran roda, desain velg dan suspensi, dia menggunakan part yang sama dengan Fazio, sama halnya dengan pengereman yang menggunakan disc brake atau cakramnya ini. Dia menggunakan punyanya Fazio. Pada bagian deck terlihat sekarang lebih luas, mirip Yamaha Fazio juga. Tidak lupa kompartemen depannya ini ada 2, meskipun tidak memiliki penutup, dia sudah disematkan charger yang tentunya masih harus dicolok adapter lagi. Kuncinya masih menggunakan kunci kontak manual yang disertai pengunci magnet. Tak lupa juga disematkan gantungan barang yang multifungsi, dan tidak hanya satu, ada 2 di sini.
Pada bagian stang kita juga bisa lihat desain terbarunya seperti ini. Speedometernya sudah digital yang punya banyak sekali informasi di dalamnya. Tapi ini hanya ada di tipe Hybrid S ya. Untuk tipe Hybrid masih menggunakan analog. Pada tombol-tombolnya masih sama aja, tapi di tipe hybrid ini dia tidak punya tombol SSS atau start and stop system tadi, dan juga tidak ada tombol lampu hazard karena memang tidak punya fiturnya. Lanjut pada bagian jok, sekarang dia lebih besar dan juga lebih lebar, dan pada bagian dalamnya ini punya bagasi yang jauh lebih besar dari generasi sebelumnya, yang mana mencapai 18,5 liter, dan ini muat untuk helm bawaannya. Oh ya, helm bawaannya juga sekarang sudah berubah ya. Yamaha memang selalu niat kalau soal upgrade. Bahkan untuk tangki bensinnya pun ini sudah di-upgrade menjadi kapasitas 5 liter. Untuk desain pada bagian bodi sampingnya masih mirip-mirip dengan generasi sebelumnya, tapi agak diubah sedikit biar jadi lebih sporty. Bahkan fitur seperti pijakan kaki untuk anak ini juga masih dipertahankan. Pada semua tipenya dia sudah menggunakan bahan besi aluminium pada bahan footstepnya ini. Cover knalpotnya juga tidak lupa di-upgrade. Sekarang tidak terlalu polos, dia punya detail seperti ini. Nah, ini cakep ya. Lanjut pada bagian belakang, stop lampnya tentu berubah semua. Sekarang lebih modern dan lebih sporty, meskipun masih menggunakan lampu bohlam. Di atasnya ada behel yang tidak kaleng-kaleng, bahannya besi yang kokoh dan kuat, dan sekarang lebih besar. Bahkan ini mendukung kita untuk memasang box pada behelnya ini. Sangat multifungsi dan juga kokoh. Di bawahnya ada spakbor yang cukup lebar dengan dudukan plat nomor. Lanjut pada bagian sisi ada bagian cover CVT dan filter udara yang mana sama kayak yang punyanya Yamaha Fazio. Dan pengeremannya juga masih menggunakan tromol. So, itulah beberapa detail yang bisa kita breakdown dari peluncuran Yamaha Gear Ultima Hybrid 125 ini. Kesimpulannya, upgrade dari Yamaha Gear ini cukup signifikan dan memberikan beberapa kelebihan dari generasi sebelumnya. Bahkan juga tidak dimiliki motor lain di kelasnya seperti Honda Beat atau Honda Genio. Selain desain yang semakin sporty dan modern, fitur yang diunggulkan pada motor ini adalah speedometer yang sudah digital tadi, kemudian behel belakangnya juga ini sekarang multifungsi ya, dan juga kokoh. Kapasitas bagasi dan tangki bensin yang semakin lega, mesinnya yang sekarang punya label hybrid, serta tentunya fitur Y-Connect yang membuatnya paling canggih dibandingkan motor-motor sekelasnya. Makanya dia juga diberi nama atau dikasih julukan motor entry level yang premium. Jadi jargon Yamaha Gear yang adalah motor matic multifungsi rasanya sekarang sudah sangat cocok diberikan pada motor Gear Ultima ini. Kalau saya pribadi pasti bakal lebih pilih motor ini dibandingkan Honda Beat ya. Jauh menang kemana-mana di segala sektor. Kecuali mungkin dari segi desain ini masih selera masing-masing. Kalau harus nyari kekurangan pada motor ini mungkin terletak pada sektor mesin. Dan itu pun tidak signifikan ya. Hanya terletak pada nilai powernya saja yang sekarang lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Dan meskipun sudah menggunakan hybrid, ya kita tahu sendiri mesin hybridnya Yamaha ini tidak terlalu terasa. Bukan berarti gimmick semata, karena memang secara sistem dia sudah diatur sedemikian rupa, tapi memang tidak memberikan dampak yang cukup banyak pada performanya. Itulah pembahasan kita yang cukup lengkap mengenai Yamaha Gear Ultima Hybrid 125. Kalau ada yang terlewat, silahkan tambahkan di kolom komentar. Juga cantumkan pendapat kalian mengenai motor ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga motor impian kita segera parkir di rumah kita. See you in the next video and see you next time.